Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Zabina Ahya Ulsena dari program studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan nomor pokok mahasiswa 202110101044. Di sini saya akan membahas tentang negara dan konstitusi. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan harus ditaati oleh rakyat di wilayah tersebut. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat yang menjadi anggota dari suatu negara harus tunduk dan patuh pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya organisasi negara, masyarakat akan sulit mewujudkan hal-hal tersebut karena tidak ada pemerintahan yang mengatur untuk mencapai tujuan tersebut. Negara dan konstitusi adalah dui tunggal atau dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok yang tidak bisa berdiri kokoh tanpa adanya pondasi yang kuat, yaitu konstitusi negara. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal ataupun tidak. Karena arti konstitusi sendiri adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata. Berikutnya ada bangsa dan negara. Suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan bahasa, agama, adat, budaya, dan sejarah. Dalam pengertian lain, bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang sama, yang mana mereka terikat di dalam satu tanah air. Sedangkan pengertian bangsa menurut sosiologis dan antropologis adalah suatu perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah. Pengertian tentang negara telah banyak didefinisikan oleh para ahli filsuf Yunani kuno, para ahli abad pertengahan, sampai abad modern. Beberapa pendapat tersebut antara lain, pendapat Aristoteles, yaitu negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Yang kedua ada Roger Soltau, yaitu negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang ketiga ada Jean Bodin, yaitu negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan berdaulat. Berikutnya ada teori terjadinya negara. Teori terjadinya negara ada 5. Yang pertama, teori teokrasi. Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Paham ini muncul bahwa keyakinan keagamaan bahwa Tuhanlah Maha Pencipta di langit dan bumi, pemegang kekuasaan tertinggi. Tiada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan, termasuk negara. Ada beberapa tokoh yang menganut teori ini, yaitu Thomas Aquinas, Agustinus, F.C. Stahl, maupun Hegel. Yang kedua ada teori organik. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh tinggal di wilayah geografis saja, tapi negara harus ada ikatan yang muncul, yaitu keadilan. Negara muncul karena ada kebutuhan yang sangat banyak dan beragam. Teori ketiga yaitu teori perjanjian. Teori perjanjian masyarakat memandang terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Yang keempat ada teori kekuasaan. Menurut teori kekuasaan, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan selayaknya memegang pucuk pemerintahan. Yang kelima ada teori kedaulatan. Teori kedaulatan rakyat memandang keberadaan negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat atau negara. Selanjutnya ada bentuk negara. Bentuk negara dapat dibagi menjadi 2, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal, negara yang hanya berdiri satu negara saja dan tidak terdapat negara di dalam suatu negara. Pelaksanaan pemerintah daerah di negara kesatuan dapat dilaksanakan dengan 2 alternatif sistem, yaitu sistem desentralisasi, di mana daerah-daerah diberikan keleluasaan dan kekuasaan untuk mengurus daerahnya sendiri, atau bisa disebut dengan otonomi daerah.
sistem sentralisasi di mana segala urusan dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah. Sedangkan negara serikat, yaitu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara serikat. Berikutnya tentang negara Indonesia. Yang pertama adalah lahirnya negara Indonesia. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945 dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai NKRI bukan tujuan akhir bangsa Indonesia, melainkan alat untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-cita untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur, aman, sentosa dengan berlandaskan Pancasila. Negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan dari Belanda dan Jepang. Karena adanya kesatuan nasib, yaitu sama-sama menderita di bawah penjajahan bangsa asing, rakyat Indonesia bersatu untuk terbebas dari penjajah dan mencapai kemerdekaan Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia memiliki unsur-unsur etnis yang sangat beragam, baik dari segi budaya seperti bahasa, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dimilikinya. Sebagai unsur pokok negara, Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang berisi suatu tekad untuk mewujudkan unsur-unsur negara yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa sebagai bahasa pengikat dan komunikasi antar warga negara. Kemudian, dengan sendirinya, setelah kemerdekaan dibentuklah suatu pemerintahan negara. Prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam alinea ke-1, menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya negara dan bangsa Indonesia, yaitu tentang kemerdekaan adalah hak kodrat bagi setiap bangsa di dunia yang sadar dan bangkit melawan penjajah, dan penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, oleh karena itu harus dihapuskan. Selanjutnya, di dalam alinea kedua menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan di dalam alinea ketiga menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia Indonesia sebagai bangsa yang religius yang kemudian menyatakan kemerdekaan. Selanjutnya ada unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara yang pertama itu ada wilayah. Di dalam wilayah ada yang namanya wilayah daratan. Wilayah daratan adalah suatu wilayah yang berada di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu. Batas-batas wilayah daratan dalam suatu negara itu ada batas alam, batas buatan, dan batas menurut ilmu alam. Batas alam misalnya sungai, danau, pegunungan, lembah. Batas buatan misalnya pagar tembok, pagar kawat berduri, parit. Batas menurut ilmu alam itu berupa garis lintang dan garis bujur peta bumi. Selanjutnya adalah wilayah lautan. Lautan yang merupakan wilayah suatu negara yang disebut laut teritorial negara itu sendiri. Sedangkan laut di luarnya disebut laut terbuka atau laut bebas. Adapun batas-batas wilayah laut yaitu yang pertama ada batas laut teritorial, yaitu setiap negara berdaulat atas lautan teritorial yang jaraknya sampai 12 mil laut diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai. Yang kedua ada batas zona bersebelahan. Di luar batas laut teritorial, sejauh 12 mil laut atau 24 mil dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar Undang-Undang Bea Cukai, Fiskal, Imigrasi, dan Ketertiban Negara. Yang ketiga ada batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE adalah wilayah laut suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan laut dan menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan di wilayah ini serta melakukan kegiatan ekonomi yang lain. Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah tersebut, serta bebas pula memasang kabel atau pipa di bawah laut. Yang keempat ada batas landas benua. Landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang batasnya lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini, negara pantai boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.
Yang termasuk wilayah selanjutnya itu adalah wilayah udara. Wilayah udara adalah suatu wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan dari suatu negara tersebut. Yang keempat ada wilayah ekstrateritorial, yaitu suatu wilayah atau daerah karena ketetapan atas hukum internasional maka dianggap sebagai wilayah atau bagian wilayah dari suatu negara. Unsur negara yang kedua adalah rakyat. Rakyat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dalam masyarakat yang menghuni suatu negara, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan dan memiliki kepercayaan yang berbeda. Selain rakyat, penghuni negara juga bisa disebut bangsa. Ada juga beberapa istilah yang pengertiannya sama dengan rakyat. Yang pertama itu ada rumpun atau ras, dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena berciri jasmaniah yang sama, misalnya warna kulit, warna rambut, bentuk badan, dan lain-lain. Yang kedua ada bangsa atau volks, dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena kesamaan kebudayaan, misalnya bahasa, adat istiadat, agama, dan sebagainya. Yang ketiga ada nation, dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena memiliki kesatuan politik yang sama. Rakyat sendiri adalah bagian terpenting dalam unsur negara karena manusialah yang berkepentingan agar organisasi negara dapat berjalan dengan baik. Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara lain, yang pertama ada penduduk dan bukan penduduk, yang kedua ada warga negara dan bukan warga negara. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili tetap di dalam suatu wilayah negara. Sedangkan bukan penduduk ialah mereka yang ada di dalam wilayah negara tetapi tidak bermaksud untuk bertempat tinggal di wilayah negara tersebut. Warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara ialah mereka yang secara hukum bukan merupakan anggota dari suatu negara atau bisa disebut sebagai orang asing atau warga negara asing. Unsur negara yang ketiga yaitu adalah pemerintah yang berdaulat. Istilah pemerintah merupakan terjemahan dari kata asing atau government dalam bahasa Inggris. Dalam arti luas, pemerintah adalah gabungan dari semua badan kenegaraan yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negaranya dan tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah negara lain. Maka dikatakan bahwa pemerintah yang berdaulat itu berkuasa ke dalam dan berkuasa keluar. Berkuasa ke dalam artinya bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat negara tersebut. Sedangkan kekuasaan keluar berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan diakui oleh negara-negara lain. Unsur negara yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan oleh negara lain didasarkan pada hukum internasional. Pengakuan itu bersifat deklaratif atau evidenter, bukan konstitutif. Adanya pengakuan dari negara lain menjadi tanda bahwa suatu negara baru yang telah memenuhi persyaratan konstitutif diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antar negara. Menurut Oppenheimer, pengakuan oleh negara lain terhadap berdirinya suatu negara semata-mata merupakan syarat konstitutif untuk menjadi an international person. Dalam kedudukan itu, keberadaan negara sebagai kenyataan fisik atau pengakuan de facto secara formal dapat ditingkatkan kedudukannya menjadi suatu judicial fact atau pengakuan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan menurut kenyataan bahwa suatu negara telah berdiri dan menjalankan kekuasaan sebagaimana negara berdaulat lainnya. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan secara hukum bahwa suatu negara telah berdiri dan diakui kedaulatannya berdasarkan hukum internasional. Perbedaan antara pengakuan de facto dan pengakuan de jure antara lain, yang pertama, hanya negara atau pemerintah yang diakui secara de jure yang dapat mengajukan klaim atas harta benda yang berada dalam wilayah negara yang mengakui. Yang kedua, wakil-wakil dari negara yang diakui secara de facto secara hukum tidak berhak atas kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik secara penuh. Yang ketiga, pengakuan de facto karena sifatnya sementara, pada prinsipnya dapat ditarik kembali. Yang keempat, apabila suatu negara berdaulat yang diakui secara de jure memberikan kemerdekaan kepada suatu wilayah jajahan, maka negara yang baru
merdeka itu harus diakui secara de jure pula. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Unsur-unsur negara terpenuhi pada tanggal 18 Agustus 1945. Pengakuan pertama diberikan oleh Mesir, yaitu pada tanggal 10 Juni tahun 1947. Berturut-turut kemerdekaan Indonesia itu kemudian diakui oleh Lebanon, Arab Saudi, Afghanistan, Syria, dan Burma. Pengakuan de facto diberikan Belanda kepada Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera dalam Perundingan Linggarjati tahun 1947. Sedangkan pengakuan de jure diberikan Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949 dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB. Selanjutnya ada batas-batas negara. Yang pertama adalah pengertian batas negara, yaitu daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara di mana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya. Yang kedua, ada batas wilayah Indonesia secara geografis. Yang pertama, ada bagian utara. Bagian darat, Pulau Kalimantan berbatasan dengan negara Malaysia bagian timur, sedangkan bagian lautan berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Yang kedua ada bagian timur, Pulau Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Yang ketiga ada bagian selatan. Untuk batas darat Indonesia, Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Untuk batas lautnya, ada perairan Australia dan Samudra Hindia. Yang terakhir adalah bagian barat. Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi negara. Fungsi negara dapat diartikan sebagai kegiatan negara untuk mencapai cita-cita dan harapan sesuai tujuan negara agar menjadi kenyataan. Fungsi negara menurut para ahli yaitu yang pertama ada John Locke, membagi fungsi negara menjadi 3 yaitu fungsi legislatif, eksekutif, federatif. Legislatif yaitu membuat undang-undang, eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang, sedangkan federatif yaitu mengurus urusan luar negeri, perang, dan damai. Yang kedua dari Moh Kusnardi SH. Yang pertama itu melaksanakan ketertiban, yang kedua menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga itu ada dari Montesquieu, menyatakan bahwa fungsi negara mencakup 3 tugas pokok, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif yaitu membuat undang-undang, eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang, sedangkan yudikatif yaitu mengawasi agar semua peraturan ditaati atau fungsinya mengadili. Fungsi negara secara umum. Fungsi negara pada umumnya mencakup 4 hal, yaitu yang pertama ada fungsi keamanan dan ketertiban, yaitu stabilitas negara yang kondusif menjamin terlaksananya program-program pembangunan dengan lancar. Oleh karena itu, negara harus menjaga keamanan dan ketertiban di negaranya. Yang kedua yaitu ada fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Suatu negara dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara berfungsi untuk berusaha sebaik-baiknya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga ada fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan negara sangat penting bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Pertahanan negara akan menentukan bertahan atau tidaknya sebuah bangsa dan negara. Yang keempat ada fungsi keadilan. Fungsi negara yang terakhir adalah keadilan. Keadilan bagi setiap warga negara harus ditegakkan tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu, dibentuklah badan-badan peradilan negara yang harus menjamin keadilan setiap warga negaranya. Selanjutnya ada tujuan negara. Adapun tujuan negara menurut para ahli. Yang pertama dari Roger H. Soltau, yaitu tujuan negara adalah mengembangkan agar rakyat berkembang serta mengembangkan daya ciptanya sebebas mungkin. Yang kedua dari J. Barron, mengklasifikasi tujuan negara dalam 2 hal. Yang pertama ada tujuan sebenarnya adalah memelihara keamanan, ketertiban, dan penyelenggaraan kepentingan umum. Yang kedua,
Tujuan tidak sebenarnya yaitu pertahanan diri yang berkuasa untuk tetap berada dalam kedudukannya. Yang ketiga ada dari Aristoteles, yaitu negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik dari warga negaranya. Tujuan negara secara umum ada tiga, yaitu untuk memperluas kekuasaan, untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yang ketiga untuk mencapai kesejahteraan umum. Selanjutnya ada unsur-unsur konstitusi. Indonesia memiliki konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka Undang-Undang 1945 inilah yang menjadi landasan atau acuan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang 1945 ini adalah sumber hukum tertinggi dari negara Indonesia. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintahan suatu negara. Konstitusi atau undang-undang adalah instrument of government, yaitu seperangkat kebijakan yang digunakan sebagai pegangan untuk pemerintahan dalam suatu negara. Negara yang berdasarkan konstitusi adalah negara yang kekuasaan pemerintahannya, hak-hak rakyatnya, dan hubungan antara kekuasaan pemerintahan dengan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum. Substansi konstitusi suatu negara secara umum meliputi bentuk negara, bentuk pemerintahan, alat-alat kelengkapan negara, tugas alat kelengkapan negara, hubungan tata kerja alat perlengkapan negara, dan hak dan kewajiban warga negara. Suatu konstitusi juga dapat bersifat kaku atau bisa juga supel, tergantung pada apakah prosedur untuk mengubah konstitusi itu sudah sama dengan prosedur membuat undang-undang di negara yang bersangkutan atau belum. Dengan demikian, sifat dari konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konstitusi yang bersifat kaku, yang hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. Yang kedua yaitu konstitusi yang bersifat supel, yang sifat supel di sini diartikan bahwa konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. Pada umumnya, konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang serta dapat menjamin hak-hak warga negara. Tujuan konstitusi ini merupakan suatu gagasan yang dinamakan dengan konstitusionalisme. Maksud dari konstitusionalisme adalah suatu gagasan yang memandang pemerintahan atau penyelenggara pemerintahan sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Untuk konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan konstitusi tidak tertulis yaitu konvensi. Konstitusi tertulis adalah suatu naskah yang menjelaskan kerangka, tugas-tugas pokok, serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintahan. Sedangkan konstitusi tidak tertulis yaitu merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi suatu negara pada umumnya berisi tentang hal-hal berikut. Yang pertama, gagasan politik, moral, dan keagamaan, serta perjuangan bangsa. Contohnya, pernyataan Konstitusi Jepang pada tahun 1947 dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketentuan organisasi negara. Memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun dengan badan-badan negara yang lain. Yang ketiga, ketentuan hak-hak asasi manusia. Memuat aturan-aturan yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi warga negara pada negara yang bersangkutan. Yang keempat yaitu ketentuan prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Memuat aturan-aturan mengenai prosedur dan syarat dalam mengubah konstitusi pada negara yang bersangkutan. Yang kelima, ada kalanya konstitusi memuat larangan mengenai mengubah sifat-sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ada perubahan konstitusi.
Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif akan tetap dilaksanakan menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Perubahan ini terjadi melalui 3 macam kemungkinan, yaitu 1. Untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu yang ditentukan secara pasti. Yang kedua, untuk mengubah konstitusi, maka lembaga perwakilan rakyat harus dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat harus diperbaharui, inilah yang kemudian melaksanakan wewenangnya untuk mengubah konstitusi. Yang ketiga, cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem majelis 2 kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah dengan syarat-syarat seperti dalam cara pertama yang berwenang mengubah konstitusi. Dari apa yang sudah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah teritorial atau negara. Yang kedua, yaitu konstitusi dapat diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok atau fundamental yang menopang berdirinya suatu negara. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.